Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha ma kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Para saudara jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Atas taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama dalam menetapi kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah. Atas kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan dalam menyempurnakan akhlakul karimah. Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Ahmad dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini untuk menyebarluaskan agama Islam dengan sopan santun, unggah-ungguh, tata krama, lemah lembut dalam menyampaikan, mengajak untuk menetapi agama Islam. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini sampai datangnya ajal, Allah akan selalu memberikan ujian terhadap hambanya. Allah memberikan ujian kepada semua hamba yang hidup di dunia ini mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Terjawab di dalam surat At-Tabarok ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji terhadap kamu sekalian. Tujuannya untuk mengetahui siapakah yang terbaik amalannya. Ujian Allah ini terkait dengan qadar Allah yang pasti mengenai pada hambanya. Terkadang diuji dengan hal-hal yang menyenangkan, terkadang pula
diuji dengan hal-hal yang membencikan. Seiring dengan kejadian yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yang kesemuanya tidak terlepas dari qadar Allah, maka hati yang ridho dan sikap yang benar dalam menerima qadar Allah ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bila suatu saat Allah menguji dengan mendatangkan qadar yang memiliki bobot lebih baik dalam hal yang menyenangkan ataupun yang membencikan, kita telah mempunyai landasan keimanan dan ketakwaan yang kuat dalam menghadapinya. Karena semakin besar ujian yang kita terima, maka semakin besar pahala yang kita terima. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kitab Az-Zuhud dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna idamal jasa ma'a idamal bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridho wa man sakhita falahus sukhto. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idamal jaza ma'a idamal bala, sesungguhnya besarnya pembalasan, besarnya pahala bersama besarnya cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah ketika telah cinta pada kaumnya, pada suatu kaum, maka dicobalah mereka. Famar radiya falahu ridho, maka barang siapa yang ridho terhadap ujian Allah, maka ridho, Allah juga ridho. Wa man syahito falahu syuhto, dan barang siapa yang murka, tidak mau menerima, tidak ridho terhadap qadar Allah, maka Allah juga murka. Ketidakriduan menerima qadar Allah bisa disebabkan karena kegagalan seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dan disenangi, atau bisa juga hal-hal yang memberatkan dan tidak bisa dia terima. Namun ketika kita memahami bahwa apa-apa yang telah menjadi ketentuan Allah tidak akan luput darinya, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Hadid ayat 42 sampai 43, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Setiap musibah yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa pada diri kamu sekalian itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz dari sebelum penciptaan. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah sangat mudah. Tujuannya likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya setiap menimpa terhadap mas sekalian kamu tidak putus asa dan tidak terlalu senang terhadap apa yang telah diberikan pada kamu sekalian. Segala musibah yang menimpa pada kalian di muka bumi dan pada diri kalian telah tercatat dari sebelum diciptakan langit dan bumi. Demikian mudah bagi Allah. Tujuannya supaya tidak putus asa terhadap apa yang luput dan tidak terlalu senang terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah.
Karena ketetapan qadar Allah sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum 50.000 tahun langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanatin. Allah telah mencatat beberapa qadar makhluk sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun. Bahkan tinta pena telah kering untuk menulis qadar makhluk Allah di dunia ini. Telah disimpan semua. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW jafful qalamu bima anta lakin, telah kering tinta pena yang dipergunakan Allah untuk menulis qadar yang telah engkau temui. Qadar Allah yang pasti mengenai pada hambanya terkadang diuji dengan kebaikan. Sebagai hamba Allah dituntut ridho menerima qadar Allah. Hal ini merupakan bagian kewajiban ibadah kepada Allah karena Allah akan selalu menguji kepada hambanya sampai hamba tersebut menghadap Allah tanpa membawa dosa. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alai khati'ah. Tidak henti-hentinya Allah memberikan ujian pada orang iman laki-laki dan orang iman perempuan melalui dirinya. Diuji, dicoba melalui dirinya. Dirinya kadang-kadang sakit, dirinya kadang-kadang susah, dan anaknya beserta hartanya sampai berjumpa dengan Allah dengan tidak membawa dosa. Apabila tergelincir pada kesalahan, maka segera sadari, dievaluasi, dan segera bertobat, kemudian berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan pada maksiat. Kalau kita melihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, maka harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak solat-solat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, dan minta tolong kepada Allah. Karena tidak ada seorang hamba pun yang tidak pernah jatuh pada perbuatan maksiat dan dosa. Yang berarti setiap manusia tidak akan terlepas dari melakukan perbuatan kesalahan dan dosa. Sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Tiap-tiap anak Adam pasti tidak luput dari namanya salah, dan sebaik-baiknya salah adalah bertobat. Karena manusia ini telah diciptakan oleh Allah yang cenderung berbuat maksiat dan dosa, yang kebanyakan hanya mengikuti nafsu amarah. Innam nafsal ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintah pada perbuatan jelek. Olehnya itu, sebelum
ajal tiba maka hendaklah segera bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apabila kita berbuat dosa atau menganiaya pada diri kita sendiri, maka hendaklah selalu ingat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum, orang-orang yang berbuat fahsya, berbuat dosa atau menganiaya pada dirinya sendiri, sudah tahu kewajiban tidak dikerjakan, sudah tahu dosa dikerjakan, namun dzakarullah, kemudian ingat kepada Allah, fastaghfirullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dengan syarat walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak meneruskan perbuatan salah tersebut karena mereka akan tahu akibatnya. Ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Setelah itu pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Kematian sesungguhnya merupakan hakikat yang menakutkan, akan menghampiri semua manusia dan tidak akan mampu menolak, dan juga tidak ada seorang kawan pun yang bisa menahannya. Bahkan Allah menantang orang-orang yang menyangka bahwa mereka tidak dikuasai oleh Allah agar mengembalikan nyawa orang-orang yang sekarat jika memang mereka benar. Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah 83 sampai 87. Falaula idza balagadil hulqum wa antum hina idin tandurun wa nanu aqrabu ilay minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan atau di tenggorokan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak bisa melihat kami, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar? Karena siapapun tidak akan bisa lari yang dari namanya kematian, di mana saja berada, bahkan bersembunyi di gedung yang sangat dikuat pun tidak akan bisa terhindar dari namanya kematian. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam gedung yang sangat dikuatkan. Dan juga tidak akan bisa lari dari yang namanya kematian. Karena sekarat itu hak. Waja'at sakaratul maut bil haq. Dalika ma kuntu minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu dari padanya. Dan tidak akan bisa lari. Di dalam surat Al-Jum'ah dijelaskan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah
yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Lalu diceritakan kepadamu terhadap apa-apa yang telah kamu kerjakan. Karena siapapun itu tidak akan bisa lari yang dari namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap jiwa akan merasakan, mencicipi yang namanya mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, yang membujuk. Karena maut merupakan ketetapan Allah. Seandainya ada seorang yang bisa selamat dari maut, niscaya manusia yang paling mulia Muhammad SAW pun akan diselamatkan. Namun maut merupakan ketetapannya atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Jika demikian, maka bagaimana mungkin manusia dapat lari dan selamat dari kematian? Ketahuilah, sesungguhnya umur kita di dunia ini terbatas dan hanya sebentar. Orang yang berakal sepantasnya tidak akan tertipu dengan gemerlapnya dunia, sehingga melupakan bekal menuju akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Ibnu Majah, an Abi Hurairah an Rasulullah SAW qala a'maru ummati ma bayyinal sittina ila sab'in wa aqaluhum mayyajusu dalik. Dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati. Maka kita harus selalu banyak mengingat pada yang namanya kematian, agar manusia bersiap siaga dengan pembekalan yang dibutuhkan saat perjalanan yang panjang nanti. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, aksiru dzikrul hadimil ladzati yaknil maut. Memperbanyaklah mengingat memutus kenikmatan, yaitu kematian. Dalam riwayat At-Tabrani terdapat tambahan aksiru dzikra hadimul laladzatil maut fa innahu lam yadhkuru ahadun min dziki minal aishi illa was'ahu alaihi wala dzakarahu fi sa'ati illa dayyikoha alaihi. Perbanyaklah mengingat memutus kenikmatan, yaitu kematian, karena sungguhnya tidaklah seseorang mengingat di waktu sempit kehidupan kecuali mengingat kematian itu melonggarkan kesempatan hidup atas orang itu. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu luas waktu hidupnya kecuali mengingat kematian itu menyempitkan keluasan hidup atas orang itu. Man ja'alal mauta nusba ainaihi lam yubali bidaiki dunya wala bisaatiha. Barang siapa menjadikan maut di hadapan kedua matanya, dia tidak akan peduli dengan kesempitan atau kesulitan dunia atau keluasan atau kenikmatan yang ada di dunia ini. Orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dengan iman yang sahih, yang benar, tauhid yang murni, amal yang soleh sesuai dengan tuntunan, dengan landasan niat yang ikhlas, itulah orang-orang yang berakal, itulah orang-orang yang cerdas. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat At-Tirmidzi an Sadat bin Aus
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajisu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu membangun dirinya, yang mampu menguasai dirinya dan beramal untuk bekal nanti setelah hidup di alam barzakh menuju ke alam akhirat. Orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya sehingga dikembalikan oleh Allah terhadap serendah-rendahnya makhluk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dikembalikan oleh Allah terhadap serendah-rendahnya makhluk. Olehnya itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah sehingga kelak kita tidak menyesal. Tidak timbul suatu penyesalan setelah napas berada di kerongkongan. Karena penyesalan itu pasti ada. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qabiluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikian keadaan orang-orang kafir waktu itu, sehingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak dan tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding pemisah sampai hari mereka dibangkitkan di hari kiamat. Karena setelah kita meninggal dunia ini, harta, benda, istri, anak itu semua ditinggalkan. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat At-Tirmidzi, yatba'ul mayyita salasatun fayarji usnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji ahlahu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mengikuti terhadap jenazah ada 3 perkara menuju ke kubur. 2 akan kembali, 1 akan tetap. Jenazah akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap. Olehnya itu, janganlah sampai kita menunda untuk beramal solih. Janganlah seorang selalu menunda dalam berbuat amal solih karena kesibukan dunianya. Karena selama manusia masih hidup, ia tidak akan terlepas dari yang namanya sibuk. Orang yang berakal akan mengutamakan urusan akhirat yang pasti datang dan mengalahkan urusan dunia yang pasti akan ditinggalkan. Olehnya itu, seseorang hendaklah memanfaatkan hidupnya dengan sebaik-baiknya, mengisi dengan amal soleh sebelum datangnya kematian. Imam Bukhari meriwayatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah SAW bimangkibi wa qala kum fid dunya ka'annaka waribun aw abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadir subbaha wa idza asbahta fala tantadir almasa wa khud min shihatika limarodika
wa min hayatika limautika. Dari Abdullah bin Umar dia berkata, Rasulullah SAW memegang pundakku, lalu dia bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah seorang asing atau seorang musafir. Dan Ibnu Umar mengatakan, jika engkau masuk waktu subuh, maka janganlah engkau menanti sore. Jika engkau masuk waktu sore, maka janganlah engkau menanti waktu subuh. Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu, dan ambillah dari hidup untuk matimu. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad diberi waktu 60 tahun. Masa 60 tahun bagi seseorang sudah merupakan waktu yang panjang. Hidup di dunia ini cukup bagi seorang merenungkan tujuan hidup, sehingga tidak uzur bagi orang yang telah mencapai umur tersebut. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'darallah ila mri'in akharahu ajalahu hatta balagahu sittina sanatan. Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau, Allah menolak alasan usia dari seseorang yang telah dikaruniai usia sampai mencapai 60 tahun. Maka dari itu mari kita tetapi agama yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, karena nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hal ini jelaskan di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad, dengan fadl dan rahmat Allah maka hendaklah bersenang-senang, hendaklah bergembira. Karena iman Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini lebih baik dari apa-apa yang telah kamu kumpulkan. Maka dari itu, keimanan yang telah diberikan oleh Allah ini harus jaga. Dan perintah Allah di dalam surat Ali Imran itu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa hina, karena kamu adalah orang-orang yang mulia. Apabila kamu sekalian beriman. Yang sangat penting mempersiapkan diri menghadapi kematian yang merupakan masalah besar yang dihadapi setiap insan. Di dalam riwayat Ibnu Majah dari Anil Baro qala kunna ma'a Rasulullah SAW fi janazati fajalasa ala syafiril qabri fabaka hatta balas saro thumma qala ya ikhwani limisli hada fa'aidu. Dari Baro dia berkata, kami bersama Rasulullah pada suatu jenazah, lalu beliau duduk di tepi kubur, kemudian beliau menangis sehingga tanah menjadi basah. Lalu beliau bersabda, wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah untuk yang seperti ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.